106.1 Jeronimo Terus Son of Jogja. Hai, halo Kaca Muda Jogja, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kaca Muda Jogja. Sore hari ini kita ketemu lagi di sesi Soma Sana Sini soal agama. Apalagi yang kita bahas kalau bukan agama Islam nih Kaca Muda Jogja, di program yang sudah cukup lama ada di Jeronimo FM dan selalu membahas hal yang seru tentang agama. Kita belajar agama jadi lebih santai, jadi lebih nyaman gitu Kaca Muda Jogja. By the way, tema kita sore hari ini cukup seru gitu ya buat Kaca Muda yang mungkin sudah berkeluarga gitu, atau mungkin yang persiapan mau berkeluarga. Ini harus jadi tambahan ilmu buat kamu nih Kaca Muda. Bisa dengerinnya lewat radio di mobil Kaca Muda, di rumah radionya juga boleh, atau kalau memang lagi di jalan ataupun di mana aja bisa lewat Jogja Streamers, Noise, aplikasi video. Juga buka aja www.jeronimo.fm gitu, cari tuh gimana caranya dengerin Jeronimo. Ada muka saya di situ. Diklik aja. Nah, itu nanti bisa tuh dengerin Jeronimonya dari situ. Nah, sekarang Ella Arlika barengan sama Ustadz Munif Tauhid nih Kaca Muda Jogja yang akan ngobrol tentang tema kita sore hari ini. Temanya adalah siapa yang selalu salah, suami atau istri? Siap-siap berantem tak? Ini gimana Pak Ustadz? Gimana? Kenapa siapa yang selalu salah? Yeah. Atau ini kan selalunya di tanda kurung nih, siapa yang salah, suami atau istri? Atau siapa yang selalu salah gitu? Kalau salah kan dua-duanya, cuma yang sering selalu salah yang mana? Siapa Pak Ustadz? Siapa? Ya. Sebelum saya menjawab siapa, kita akan bagi dulu begini. Jadi ini Kaca Muda kan mungkin ini para istri-istri akan mengatakan, yo suami salah. Suami kemudian masuk suami terus sih, istri nggak ada salahnya, gitu kan? Nah, sebetulnya kayak apa sih? Kenapa saya bicara ini? Masih ingat kemarin kita bahas. Jadi ada perang saling minta salah. Jadi artinya ketika Rasulullah SAW itu datang ke rumah dalam posisi overtime, sudah larut malam, diketuk 3 kali tidak nyaut, Rasulullah, ini sudah tidur Aisyah. Maka beliau memutuskan tidur di depan rumah, di pintunya. Aisyah karena tidurnya nggak lelap, karena juga sambil menunggu kan kita, kalau sering kan kita terjadi tidur yang nunggu mau berangkat pagi karena kereta pagi atau karena pesawat. Nggak nyenyak lah gitu ya. Pokoknya bangun, tidur, nggak usah los. Nah ketika itu terjadi, Aisyah kan akhirnya juga terbangun. Waduh, kok sampai jam-jam 1:30 misalnya begitu. Kemudian ini jangan-jangan Rasulullah ini tertidur di depan ini, nggak berani atau nggak mau dobrak lah bahasa kasarnya. Dibukakan betul, begitu dibuka sama-sama kaget. Rasulullah langsung minta maafkan aku Aisyah karena aku terlambat pulangnya sehingga engkau tertidur. Maafkan aku ya Rasulullah, aku yang salah karena aku kenapa nggak mau menunggui panjenengan gitu kan. Enggak, aku yang salah, enggak aku. Jadi mereka rebutan salah. Dalam praktek lapangannya kita sering rebutan menang. Yang menang aku, yang salah kamu. Dan repotnya kadang ada yang kemudian dalam rumah tangga itu selalu salah terus. Saya nggak tahu di Kaca Muda ini yang sudah tua tentunya, Kaca Muda menjelang dewasa atau Kaca dewasa, ada mungkin seorang suami itu kok aku salah terus ya, nggak tahu bener. Atau sebaliknya ada seorang istri itu kok aku terus yang salah, kenapa aku nggak pernah benar, gitu kan gitu. Yang salah siapa sebetulnya? Nah kalau kita bicara fikih, nah jadi tolong ini kita ke agama dulu nih. Fikihnya itu kayak apa? Kalau kita bicara fikih Mbak Ella, ini ngomong fikih ya. Nah Rasulullah itu yang dilakukan itu lebih dari fikih. Kalau cuma fikih itu isinya haram, makruh, halal, mubah gitu Mbak Ella. Jadi kayak hukum KUHP lah. Ini salah, ini benar, ini sekian gitu kan. Itu jadi fikih itu seperti itu Mbak Ella. Nah ternyata Rasulullah itu lebih dari fikih. Kalau fikih jelas sudah sempurna, cuma beliau itu melebihi fikih. Sudah di atas fikih, namanya usul fikih, azabnya ada. Jadi lebih dari itu. Contoh ya Mbak Ella, sebelum saya masuk ke suami istri, pernah Rasulullah itu ada wanita datang. Ya Rasulullah, aku minta untuk dirajam. Kenapa? Aku kemarin berzina. Rajam aku ya Rasulullah. Secara fikih dia sudah memenuhi bahwa dia harus dirajam. Bayangkan, itu clear ya. Jadi
secara fikih ada orang datang minta untuk dirajam dan itu sudah benar. Kalau Rasulullah merajam pun itu sudah tepat. Apa kata Rasulullah? Engkau hamil? Iya ya Rasulullah. Jangan, pulang kok. Tunggu sampai engkau lahir anakmu. Lahir kemudian. Lahir datang lagi, ya Rasulullah anakku udah lahir. Jangan. Kan anakmu kan minimal disusui 2 tahun. Susui dulu dia. Sampai 2 tahun masih disuruh lagi, nanti nunggu sebentar lagi. Sampai akhirnya Rasulullah nggak punya alasan lagi. Akhirnya Rasulullah ya sudah dirajam. Begitu dirajam, darahnya sampai keluar, netes muncrat ke salah satu sahabat Rasulullah. Kemudian dia sampai mengatakan, ih jijik, darah pezina. Kata Rasulullah, tahan omonganmu. Darah yang nyiprat itu sudah cukup untuk memasukkan kamu ke surga, karena tobatnya dia dengan rajam itu. Tidak ada orang zina mau dirajam. Ini ikhlas dia datang menawarkan pada Rasulullah untuk dirajam. Secara fikih dia harusnya dirajam kemarin-kemarin setelah pengakuan itu. Tapi Rasulullah lebih dari fikih. Sama dengan pengadilan, ada ibu-ibu, ada seorang dilaporkan karena mencuri. KUHP-nya mengatakan pencuri itu sekian tahun. Nah, vonisnya hakim itu adalah membebaskan bahkan mengenai duit. Kenapa dia nggak tega? Ternyata setelah dicek, dia mencurinya itu karena untuk mempertahankan hidup, anaknya butuh makan, dia nggak punya duit, akhirnya dia terpaksa mencuri barang itu. Dan jumlahnya nggak banyak. Betul-betul untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Akhirnya hakim memvonis di luar apa? Di luar hukum. Ini secara hukum dia sudah benar menjatuhkan hukuman vonis. Karena perusahaan tertentu itu melaporkan dia ke pengadilan, minta dipenjara agar ada efek jera pada masyarakat yang umum. Tapi hakim berpendapat lain, bahwa ini adalah tindakan yang tidak perlu dihukum, tapi malah dikasih bantuan. Nah, jadi kadang fikih itu tidak berlaku atau perlakuannya menjadi agak sedikit berubah karena ada akhlak azab di atas fikih itu. Orang menyebutnya kadang usul fikih gitu kan. Nah, sama. Kalau kita bicara fikih jangan dibantah dulu. Yang salah siapa? Ya wajib istri. Karena posisinya istri itu menurut suami. Ini fikih. Saya bicara fikih dulu. Coba lihat, ketika orang menikah, ini fikih, saya bicara fikih dulu dong. Makanya biar Anda nggak salah pasang dulu. Kalau bicara fikih, setelah ijab qabul selesai, orang tua perempuan saya nikahkan engkau dengan siapa, bintu siapa, dan sebagainya, saya terima nikahnya, selesai, sah. Sejak saat itu, perwaliannya berpindah ke perempuan itu ke laki-laki. Artinya dia lebih harus menghormati suaminya daripada orang tuanya. Nah, muncul istilah yang ini secara fikih benar. Suami milik ibunya, istri milik suaminya. Itu clear fikih, nggak bisa dibantah. Nah, secara fikih istri menjadi hak penuh dari suami. Maka tidak ada istilah istri itu membangkang suami. Nah, membangkang itu bisa dalam bentuk ora trimo, ngeyel, nyalah-nyalahke, ra gelem salah, menangan terus. Itu fikihnya nggak boleh itu harusnya. Misalnya kan sering kita dapatin dalam rumah tangga yang sudah merasakan rumah tangga, bagaimana yang salah itu jelas istri, langsung sebelum disalahkan dia nyalahkan dulu suaminya, sehingga suaminya kemudian terima meneng bahkan pergi daripada berlarut-larut. Jangan-jangan yang salah jelas dia, tapi suaminya diem. Itu sering terjadi seperti itu di dalam rumah tangga, kadang seperti itu. Sudah ingin memberontak saya ini. Oh ya boleh aja memberontak. Ya kan begitu. Iya. Itu kan. Terus. Jadi banyak sekali secara fikih itu banyak yang dilanggar oleh perempuan. Artinya apa? Loh, kalau kita bicara akhlak adab, secara fikih itu istri itu betul-betul di bawah kekuasaan suami, otoritas mutlak. Istilahnya apa? Ridho suami itu surganya istri. Sampai kalau istri itu suami itu ridho pada istrinya, surga untuknya. Ridho suami itu piye ta? Ridho suami itu sederhana kan? Suaminya senang, tidak sakit hati gara-gara istri. Itu sesederhana itu. Coba ibu-ibu dalam 24 jam Anda sering membuat hati sakit hati suami atau sering membuat bahagia suami? Coba dicek dari pagi sampai pagi lagi. Masuk rumah jelas kotor rumahnya, siapa yang disalahin? Istri. Harusnya istri kan, tapi sebelum nyalain istrinya udah ngomong dulu. Saya kerja tahu nggak? Ya mbak ya tahu kalau ada yang seperti ini dibersihin sendiri. Sudah nyalain suami. Jadi suami itu sebenarnya nggak mau komplain. Ya.
Tapi sudah disalahin dulu. Misalnya seperti itu dari sisi kotornya. Oh, tahu aku kerja yang nggak dibersihin, yang nggak disapu. Dari situ dia nggak menghormati suami itu. Satu, udah habis itu suaminya minta makan misalnya. Makan apa? Ini apa ya? Apa? Udah tahu lembur. Masa aja belum? Ya apa terserah sana. Dah, dua dosa. Ini tanda-tanda nggak terima ya. Iya, dua dosa kan gitu kan? Iya. Udah di situ jelas. Ini kalau sudah dari awal masuk rumah istri sudah bengok gara-gara kotor, bengok lagi ketika di testing makan sudah bengok, pasti yang malam suami nggak berani ngajak, nggak usah ngajak. Ini jelas kayak nanti kayak ngeng, mesti nggak karu-karuan, ngajak ML lah, hubungan badan, mesti sudahlah. Makanya banyak sekali di dalam rumah tangga suami itu sebetulnya betul-betul batinnya itu tersiksa, tapi nggak mau ngomong. Beda sama istri, kalau tersiksa dia langsung ngomong. Tahu nggak kamu? Aku tuh ya, misalnya, itu kan sering kejadian. Di zaman istri-istri Rasulullah itu nggak pernah terjadi. Mereka betul-betul menjaga hatinya. Jadi sampai ada ustazah kan bilang gini, walaupun ini banyak ditentang. Bu, ibu itu kalau sakit hati, pokoknya yang sabar bu. Kita itu istri, kan digituin. Aku nggak bisa ustazah. Emang enak aja. Laki-laki kayak gitu, lah sudah kan, ya nggak sabar. Makanya tahu nggak loh, kunci surga itu sederhana. Iya. Ridho pada suami selesai, gitu kan. Dan pertanyaan saya untuk para istri sederhana sekali. Loh kalau kamu merasa menang terus, suami salah terus, apa untungnya bagi Anda sih? Nggak ada loh. Salah-salah kalau kamu ketemu suami yang nggak sabar, yang nggak imannya kuat, yang nggak ilmu agamanya luas, itu yang terjadi apa? Selesai. Nggak salah terus, nggak pernah benar. Kamu itu ya kerja toh mas, masa nggak pernah kerja, cuma di rumah aja. Akhirnya suaminya kerja, dikasihlah gajinya. Kerja sama segini itu kerja apa? Salah lagi. Dapat segitu salah. Mbok ya cari lemburan atau apa gimana? Jangan segini. Lembur akhirnya dapat banyak tapi kemudian sakit. Nah, mbok ya kerja itu ya dilihat badannya kalau sampai sakit seperti ini ya malah uangnya untuk periksa ke dokter toh ya, habis untuk obat toh ya. Salah lagi. Ya kan? Iya. Ya. Akhirnya banyak suami-suami itu ngerokok, diem di pojokan, nongkrong, denger. Itu janjiannya apa? Meredam sakitnya. Kan seperti itu. Ini kalau bapak-bapak dengar langsung yes, tol kono kabeh. Ini propose agama. Aku ingin berontak. Enggak. Saya bicara dulu fakta di lapangannya. Iya, okay. Fakta di lapangannya. Nanti ke solusinya ke segmen 2. Iya. Saya ke solusinya segmen 2. Nah, kalau kita bicara fikih itu fikihnya dilanggar. Makanya Mbak dan kaca muda semua, Anda gak akan menemukan ini sebelum Anda menikah. Ya betul. Ketika Anda belum menikah, kamu akan manut dengan laki-laki. Iya mas, iya. Begitu kamu udah menikah, kamu mulai mengeluarkan kalkulator. Argonya mulai jalan. Argonya mulai jalan. Sehingga yang terjadi adalah hampir, tidak semua, jangan salah pasang, tolong didengarkan dengan komplit. Hampir kebanyakan tapi tidak semua laki-laki yang tidak berdaya secara ekonomi di hadapan istrinya, bahasa kasarnya laki-laki duitnya lebih kecil daripada istrinya, cenderung tidak berani sama istrinya, cenderung istrinya menguasai, dan cenderung yang salah suami. Itu yang terjadi. Faktual. Walaupun ada istri yang solehah, walaupun duitnya banyak, jabatannya mentereng, dia luar biasa, tetap kalau sama suami cium tangan dia nggak pernah getak suaminya. Wisu solehah banget kui. Langsung ono sing komentar, aku yo pengen naik ngono tak nambah siji gitu. Ono sing ngomong ngono gitu. Atau kalau enggak aku golek sing ngono misalnya dia belum punya. Nah, kamu nggak bakal ketemu kan dengan orang seperti itu kan agak susah. Ada, tapi susah. Nah, caranya nanti di solusi itu ada untuk laki-laki ada, untuk perempuan ada. Tetapi saya mau bilang dulu, secara fikih itu sudah banyak dilanggar. Makanya kenapa istri-istri dulu, para sahabat itu kemudian dia memendam rasa, kemudian dia jarang. Makanya kenapa sih orang-orang Jazirah Arab, orang-orang sana itu jarang bersosmed dulu, itu betul-betul cuma di rumah, dia biar nggak kena pengaruh. Istri-istri sekarang kenapa sering nyalain? Karena sering banyak baca artikel, sering dengar seminar, sering dapat masukan, sehingga dia berani berontak dalam tanda petik. Contoh,
Dari dulu yang namanya suaminya itu kalau ulang tahun ya lupa tanggal ulang tahun istrinya. Dari dulu suaminya ya nggak pernah jarang merayakan ulang tahun sama istrinya. Dari dulu nggak ada masalah. Atau dari dulu merayakannya sederhana, hanya makan-makan biasa. Itu foto-foto sudah selesai. Dari dulu ya diterima sama istrinya dengan baik-baik saja. Tiba-tiba ada temennya datang lama, kemudian wah kowe nek ulang tahun karo bojomu diapake lah. Ya dijak maem ya. Atau kadar lihat ya, updatean misalnya, temennya aja udah panas. Ya, ya diajak makan. Terus dikasih hadiah apa? Ya hadiah ya paling tas atau apa. Tas apa? Mau dikepo terus akhirnya cuma tas gitu. Masya Allah lah kamu itu udah ngasih dirimu apa adanya, semuanya sudah dikasihkan. Cuma ulang tahun aja nggak dikasih hadiah, nggak dikasih kejutan. Nah aku itu bahaya lah orang seperti itu. Akhirnya yang tadinya menerima jadi nggak nerima. Makanya saya sering menyebut, jadilah tamu yang baik. Tamu yang akan dibenci oleh Allah dan itu menjadi tamu, besok menjadi tamunya neraka juga adalah tamu yang selalu komen terhadap urusan yang ada yang dia tamuin itu. Kowe iki ya gelem lah manggon ning tempat kok ngene iki. Kowe ya nyaman-nyaman wae ya, kurang ajar toh. Wong dia sudah manggon ning kono puluhan tahun ya nyaman-nyaman wae, dia komentar. Akhirnya gara-gara itu suaminya pulang tadinya biasa-biasa sudah mencucu sing wedok. Oh, ternyata penyebabnya tadi dapat masukan dari mertuanya, dapat masukan dari orang tuanya, dapat masukan dari pihak lain gitu loh. Itu yang bahaya di situ. Maka dulu kenapa istri itu lah nggak boleh kemana-mana? Itu ya ada baiknya lah. Kenapa? Dia nggak kena polusi informasi gitu loh. Tidak semua informasi itu baik, kanca muda. Ada yang perlu Anda nggak perlu baca. Oh, ciri-ciri suami selingkuh. Oh, kamu baca, kamu nyocokin sama suamimu. Oh, selingkuh kabeh berarti iki. Padahal ciri-ciri itu belum tentu sama. Sering pulangnya telat misalnya. Padahal suami betul-betul pulangnya telat karena nambah kerjaan biar tambah rezekinya gitu kan. Ada aja tapi. Nah makanya siapa sih yang sering salah kan yang muda? Kalau kita bicara jujur, istri-istri para alim ulama dan sebagainya itu jarang kita temui dia memberontak berani dengan suaminya. Bahasa kasar berani itu kan merasa dia benar, suaminya yang salah. Jika suaminya salah, koreksi dilakukan secara sangat istimewa sehingga tidak melukai perasaan. Karena apa? Yang sering kejadian sekarang itu, istri-istri itu lupa bahwa suami itu punya kelemahan mendasar. Apa itu? Harga diri. Oke. Kalau kamu ingin suamimu kerdil dan tidak pernah bisa sukses, seranglah harga dirinya terus. Insya Allah rumah tanggamu tidak lama lagi itu. Serang aja. Laki-laki apa kayak gitu? Itu harga diri. Oh itu tajam. Itu suami mikir mencari second chance itu. Akan mencari second chance. Tapi kalau cuma ayo toh mas aku pengen tuku iki, suami beda. Ya oke. Dia nggak diserang harga dirinya. Dia diserang kayak anak kecil, aku pengen iki. Dia akan menaikkan targetnya untuk beli itu. Tapi kalau harga diri, laki-laki harusnya punya rumah. Kamu nggak malu wong? Bahwa aku dari dulu nggak punya rumah, kontrak terus gini, nggak malu kamu? Wah itu harga diri. Itu kalau udah kan harga diri, suami itu malah nggak mau berkembang. Tambah dia wes ngenteni wes kono kayak resign kono. Dia akan begitu, secara hati nurani akan begitu, wes risano. Aku raiso nek ngene iki. Suami itu kena harga dirinya akan goyang. Tapi kalau nggak kena harga dirinya, mbok mau di anu aja nggak apa-apa. Mas kan biar tanu kok aku jam gue sekali-kali loh, masa aku pengen jam kan biar nonton kok sih. Masih mikir deh, sesuk bicaranya deh, tuh. Jadi suami itu kayak gitu. Ini tak kasih tahu resepnya untuk para perempuan gitu loh. Yang terjadi adalah banyak perempuan itu nggak sabaran. Ingat ya, Allah itu mendesain kadang rezeki itu lewat suami, kadang lewat istri, kadang lewat anak, kadang lewat orang tua, kadang lewat mana saja. Lah kalau kamu sekarang kebetulan bekerja dan Anda mudah cari rezekinya, itu ada ridho suami. Kamu nggak tahu ya, ketika kamu ngelembur-ngelembur suami itu janjani kangen rindu pengen kamu segera pulang, tapi dia nggak melarangmu. Itu ridho suami loh. Betul? Ini nggak pernah dihitung sama perempuan-perempuan. Dia ngitungnya beda. Nek ra aku buat gawe ngene iki, apa ya iso tuku kuwi, ora. Nek ngenteni kowe apa ya iso ngene iki, Mas. Wah. Dia lupa, itu ridho suami sebetulnya. Dan repotnya lagi ketika dia deklarasi seperti itu menghina suami, apa yang dia usahakan itu nggak jadi pahala, nggak jadi sedekah. Karena ingat, semua pengeluaran suami untuk istri dan anak-anak kewajiban. Semua pengeluaran istri untuk keluarganya itu sedekah. Jadi kalau elak
tiba-tiba beli kulkas habis ini dari uangnya Ela sendiri, itu Ela sodakoh Mas. Dia sodakoh. Siapa yang pakai kulkas itu di rumahnya Ela sedang menggunakan sodakohnya Ela. Misalnya dia pakai uangnya itu, gitu loh. Maksudnya pakai uangnya Ela sendiri maksud saya. Nah, istri yang nggak solehah langsung ngomong, rasa kulkasnya sing tuku aku rasa ditemok-temok. Langsung ngene. Ning nyemel rada kene, bagianmu rada ngisor kene iki. Sing ngene nggo aku. Oh, ya ana sing ngono ki sing ya ana. Apa ana ta? Ana. Ning ya sithik jumlahe. Pak Ustadz, Yo. kenapa istrinya selalu salah gitu? Bukan. Maksudnya, Istri itu selalu menyalahkan suami. Jadi dia nggak paham. Jadi istri itu tidak salah. Istri selalu menyalahkan suami. Jadi konteksnya gitu. Tapi Anda terus merasa salah karena disalahin kan? Padahal janjiannya yang betul dalam rumah tangga itu, faktanya istrilah yang sering menyalahkan suami. Terus bagaimana caranya misalnya seorang istri berarti melihat suami salah kan? Ya. Kalau seperti itu. Ya. Bagaimana caranya ketika hal yang salah yang mungkin pasangannya lihat salah, lalu bagaimana cara menyampaikan bahwa itu salah, tapi dengan cara yang mungkin tidak terkena harga diri, misalnya kayak tak kasih nanti segmen kedua itu penting. Misalnya nih ya, Iya, misalnya iya. gini, kayak tadi Pak Ustadz bilang kayak kok turat terwae mbok kerja kowe ya, misalnya gitu. Ya. Gimana caranya Ada menyampaikan caranya, ada itu caranya. Tak supaya kasih aja. pasangannya? Tak kasih nanti habis ini. Oke. Tapi saya hanya ingin ngomong faktanya. Secara fikih, istri itu seharusnya tidak boleh sering menyalahkan suami. Jika harus menyalahkan, carilah menyalahkan dengan cara azab yang benar. Gimana? Ya nanti segmen kedua. Ya, oke. Cuma Dengan azab yang benar. faktanya yang sering terjadi, istri sering menyalahkan suami. Itu faktanya. Dan suami faktanya itu lebih banyak yang diam dibanding melawan. Kenapa? Bersyukurlah Anda para istri yang ketika Anda merasa menang dalam berdebat, dalam rumah tangga Anda merasa menyalahkan suami dan suaminya itu diam seakan-akan Anda menang. Bersyukurlah kepada Allah punya suami seperti itu. Kenapa? Karena dia sedang mempertahankan rumah tangganya. Jadi diamnya suami itu adalah niat suami ingin bersamamu terus sampai mati. Kalau suami sudah nggak diam, tinggal tunggu di pengadilan. Oke, nanti kita absin. Loh iya. Kita lanjut lagi abis ini ya, Jawa di Jogja ya. Cewek-cewek yang nggak terima ya kumpul. Dan kita atau suami-suami yang nggak terima nih kalau disalahin istrinya juga gitu ya, mungkin juga harus belajar dari apa yang kita obrolin nanti nih Kaca Baru Jogja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Saya Soma, sana sini soal agama bisa denger lewat radio atau streaming di mana aja Kaca Baru Jogja. Stay tune terus. 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Balik lagi di sesi Soma, sana sini soal agama nih Kaca Baru Jogja. Kita lanjut. Baik. The war begin. Siapa yang selalu salah, suami atau istri? Jawabannya adalah jadi Kanca Muda, kalau kita bicara sekarang kita ke solusi ya. Jadi terus gimana sih baiknya Ustadz, gitu kan? Harusnya kita pada posisi gimana? Nah, kita kembalikan ke fikihnya dulu bahwa fitrah perempuan itu adalah menjadi hak mutlaknya suami, maka berbaktilah kepadanya. Cara berbakti yang paling sederhana dengan dia adalah menghormati dan taat kepadanya. Kata kuncinya taat. Taat itu kan manut. Dipanggil segera datang, diperintahkan oke, dan sebagainya. Kamu ikuti dulu itu. Nggak usah kamu bahas masalah pekerjaannya, masalah dia gimana, itu dulu. Nah, dari situ nanti Allah akan turunkan keberkahan karena manutmu dengan suamimu itu kan akan diturunkan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti dalam rumah tangga itu kemudian ada masalah mendasar yang selalu saja masalah mendasar ini akan berefek kepada jenis kesalahan yang aneka ragam itu. Emang kesalahannya apa aja Pak Ustadz? Ya, misalnya kesalahan mendasar itu ada dua. Mohon maaf sekali ini Kanca Muda, Anda harus belajar lebih dewasa sebentar. Iya. Tapi bukan pornografi. Artinya begini, persoalan itu hanya di dua hal, seks dan uang. Oh, kenapa begitu? Ya, awalnya di situ. Nanti kalau sudah Kanca tua banget beda ya. Tapi Kanca Muda itu artinya ketika dia menikah itu seks dan uang. Seorang suami itu manakala layanan seksualnya oleh istri terpenuhi dengan maksimal, maka kemungkinan suami menyalahkan perempuan itu akan jauh lebih kecil.
Sebaliknya, manakala persoalan ekonomi itu atau uang itu terpenuhi dengan baik kepada seorang istri, kemungkinan menyalahkan suaminya berkurang. Itu tidak bisa dipungkiri, faktualnya begitu. Jadi maka rumusnya, kalau kamu kepingin masalah finansialmu suaminya menjadi beres, layanilah suamimu dengan maksimal, khususnya seksual. Kenapa ini penting? Karena sudah diriset. Kalau suami terpenuhi dengan baik, maka hormon-hormon tertentu muncul, rasa bahagianya muncul, inisiatif muncul, kemudian menjadi dia daya ledaknya untuk semangat dalam kehidupannya juga tinggi. Dan suami-suami yang terpuaskan oleh istrinya itu kecenderungan kemudian dia di tempat kerjanya, karirnya dan sebagainya lebih baik. Dari situ berefek, muncul duitnya untuk kamu, gitu loh. Yang sering kejadian kan ini melanggar fitrah semua. Istri akhirnya bekerja. Nah, kalau kamu bekerja, wahai istri, kamu harus tahu, memang kamu punya risiko besar, kamu akan susah melayani suami dengan maksimal. Nah, kamu harus tahu konsekuensi itu. Maka kamu harus double ekstra untuk kemudian mau berkorban sedikit kan. Bagaimana kalau ibu-ibu yang tidak bekerja gitu kan? Nah, kamu kan harus double, ya mikir kerjaan kantor, ya capek di kantor, sampai di rumah harus sampai dengan suami lagi gitu kan. Tapi itulah konsekuensinya. Wah, ini Ustadznya mesum terus. Bukan mesumnya, keberkahan dalam rumah tangga itu dari hubungan yang intim kemudian menjadi cair suasana. Nah, oleh karena itu saya punya solusi yang ini mengambil dari Rasulullah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kecil akhirnya nanti menjadi peril-peril dan kemudian bisa terselesaikan dengan baik. Itu adalah Rasulullah sering ngobrol sebelum tidur dengan istrinya. Ada obrolan, ada session untuk saling berbagi masalah keuangan lah, masalah seksualitas lah dan sebagainya. Nah, sampai ada loh, ketika dibicarakan masalah seksual dengan terbuka antara suami istri, akhirnya tingkat orgasme istrinya lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu terjadi. Begitupun seorang suami yang punya kelemahan dalam seksualitasnya, setelah ngobrol dialog terjadi sebuah solusi sehingga memuaskan dua-duanya. Nanti bergeser, nggak hanya seksual. Kalau seksualnya sudah terpenuhi, geser masalah finansial. Seksual dan finansial itu nggak bisa luput. Suami yang nggak dikasih seksual maksimal, dia ngasih duitnya nggak maksimal. Kalau nggak dikasih duit maksimal, istrinya ya nggak ngasih seksual maksimal. Ini kan hukum seperti itu menjadi hukum yang dasar, walaupun ini tidak tertulis, tapi itulah fakta yang di lapangan terjadi. Sampai ada yang gojek bercanda, gimana agar hubungan seksualnya bagus. Ada yang teman itu nyeletuk, kalau duitnya banyak ya bagus. Kelihatannya tidak, kurang ajar ini orang. Tapi betul begitu uangnya banyak kan cenderung kemudian wah kan gitu. Tapi itu salah sebetulnya. Kenapa? Karena harusnya ada uang tetap sayang, nggak ada uang tetap disayang harusnya. Nah, sekarang kita belajar ikuti Rasulullah. Rasulullah menjelang tidur biasanya ada obrolan. Nah, kita tidak harus nyuruh plak menjelang tidur. Bisa jadi mungkin malam tertentu kita gunakan dialog. Tidak harus di rumah, bisa di luar dan sebagainya. Ngobrol sering suami istri itu akan membuat ada chemistry, akan ada ganjalan-ganjalan yang. Jadi intinya Rasulullah ngobrol itu apa sih? Rasulullah itu sedang meminta ridho istrinya agar kalau ada perilakunya dalam sehari tadi itu yang tidak berkenan di istri, diridhoi, diikhlaskan untuk beliau. Oke? Begitupun ada perilaku dari istri beliau pada Rasulullah yang Rasulullah tidak ridho, itu juga diikhlaskan Rasulullah. Jadi sebelum tidur mereka itu lost. Nah, kita nggak pernah ngobrol apa yang tadi dongkol masuk ke tidur kita terus terbawa terus numpuk. Begitu ada masalah kecil meledak der salah kita terus aku kowe. Nah, kamu gitu kan. Padahal hanya masalah kuncinya ketinggalan. Kadang hanya masalah ini. Misalnya nggak usah jauh-jauh, anak kepleset jatuh, siapa yang salah? Langsung cepet-cepetan bisa mengatakan, lah kamu di rumah itu nggak pernah bersihin, aku udah bersihin, ya kamu harusnya ada pengertian dong. Kalau itu ada seperti itu, anaknya sampai jatuh itu gimana? Ayo, misalnya gitu tuh kan. Tadi kan aku juga di luar, lah kamu yang aktivitas kan ya bisa kamu. Tuh. Sebetulnya ini tumbuhan karena nggak pernah dikeluarkan. Ya, nah makanya perlu suami istri itu ngobrol sebelum tidur. Ganti ya boleh, nggak harus menjelang tidur.
Ini kan Rasulullah. Kalau kamu mau menggantinya malam mingguan atau pas makan siang di luar atau pas apa, pokoknya kamu harus ngobrol. Oke? 1, 2 solusinya setelah kamu ngobrol. Yang kedua, jangan pernah hitung-hitungan dalam rumah tangga. Karena kalau Anda hitung-hitungan, berarti Anda tidak lebih dari sebuah perusahaan, dari seperti ojek online dan lain-lain yang isinya adalah PPP, bayar. Hitung-hitungan itu gimana Pak Ustadz? Gini. Ini sudah kita pelajari Mbak Ella. Kalau Anda suami, pokoknya kamu berupaya, duitku adalah duit semuanya milik keluargaku. Ya anakku, ya istriku, ya diriku yang punya semuanya. Maka manakala istri minta apa saja, walaupun duitmu adanya segitu, kamu ikhlaskan saja. Kamu tinggal bilang, iya, tapi uangku hanya ada segini. Terserah, mau sekarang boleh, tapi adanya segini, atau mau nunggu tak carikan lagi. Tapi diiyakan dulu. Dan suami yang terbaik itu sudah ikhlaskan saja. Jadi banyak suami kalau dimintai uang istri itu rewel itu ada. Engko tuku akeh anu ya. Ya rasa larang-larang, sing murah wae. Dah rewel. Ya, gitu aja. Ingat, begitu dompetmu kosong, celing. Setelah diambil sama istrimu itu, insya Allah tak lama lagi Allah kirimkan untukmu. Allah merintahkan kamu menikah ya laki-laki. Kalau kamu habis uangnya untuk perempuan atau perempuan satu maksud saya istri, karena perempuan itu aja. Ya enggak, kalau ada yang perempuan karena istrinya lebih dari satu, itu ada yang satu juga gitu kan. Nanti Allah akan isi kembali. Loh, kalau Allah perintahkan kamu menikah, Allah tuh ngasih perangkat pada kamu untuk kamu bisa nyukupi. Gitu loh, nggak usah bingung. Termasuk punya anak, gitu loh. Nah, 1, jangan hitung-hitungan. Artinya kalau kamu naruh uang kepada istri, jadi gini loh. Awal muasal rumah tangga akan hancur itu adalah mulai dihitung aset, omset kayak perusahaan. Cobaan nggak percaya. Nah, berarti aku udah ngeluarin sekian. Kamu berapa? Loh, berarti banyak kamu. Ayo kan harusnya wah sudah perusahaan itu. Akhirnya apa? Perusahaan kalau udah hitung-hitungan begitu apa? Udah aku cabut sahamku, selesai. Saham nggak usah diudik-udik. Ketika kamu udik saham itu apa sih? Saham itu bisa berupa uang, bisa berupa aset, bisa berupa layanan. Kalau kamu hitung-hitungan saham, pasti akan nggak terima. Jadi suami pokoknya sederhana. Saya berupaya kalau ada minta uang, tak kasih dompetnya, ambil sendiri. Ini ya PIN-nya, ini ATM-nya terserah. Tapi kamu tahu adanya segitu. Nah, setelah dirasakan, ketika suami bisa begitu, istri itu tahu diri. Wah nggak enak tak habisin. Kasihan suamiku kalau habis. Udah yang ini aja. Sebetulnya yang Allah minta itu adalah kamu mengikhlaskan. Begitu istrinya tadinya minta banyak tapi hanya diambil sedikit, itulah rezeki juga. Allah titipkan lewat suami istri yang solehah. Nah sekarang pada istri nih, istri yang kerja, istri yang banyak duitnya. Ketika kalian menaruh uang itu untuk invest rumah tangga, apakah bentuknya barang, apakah bentuknya layanan, ataukah bentuknya apapun namanya, begitu Anda ikhlas dan tidak hitung-hitungan, disitulah kemudian terjadi kolaborasi yang cantik. Ingat, sebetulnya semuanya sama-sama ajaib. Uangmu dan uang suami istrimu itu digatuk itu bisa untuk itu ajaib. Karena kalau ditotal secara aset dan omset dan sebagainya nggak ketemu. Betul. Asli, nggak pernah ketemu. Saya nggak ngomong para sultan loh ya, yang uangnya banyak itu nggak usah kita omongin. Tapi ini ngomongin rumah tangga normal biasanya. Itu kalau dihitung aset dan omsetnya itu nggak ketemu. Dengan uang segini kamu hanya punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Itu keberkahan Allah bro, bukan karena uangmu. Kalau dengan uangmu itu saya kira nggak nyampe kok. Apa kamu yang ngimpi punya rumah? Apa yang kamu ngimpi akhirnya bisa beli ini beli itu? Dulu kamu datang dengan rumah kosong, sekarang punya apa-apa. Dari mana duitnya? Ada saja kan? Itu keberkahan dari Allah. Jadi bisa jadi, ingat keberkahan itu muncul dulu zaman Rasulullah ketika ada apa? Masih ingat kan? Teori ini masih berlaku. Walaupun ini Rasulullah kan turunannya ada dalam konteks keilmuan, Mbak Ella. Kalau Rasulullah namanya mukjizat. Kalau orang setelah Rasulullah, karena Rasulullah itu warasatul anbiya, bukan apa, khatamul anbiya.
Nah, kita ini warasatul anbiya, pewaris para nabi. Artinya kita yang meneruskan risalah-risalah nabi dalam bentuk ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ada gus, ada adzengan, ada apa saja namanya terserah. Tapi ini kan pewaris warasatul anbiya. Kalau nabi itu khotamul anbiya, penutup para nabi. Jadi yang ada sekarang pewarisnya. Sudah selesai nabi itu. Nah, kalau nabi punya mukjizat. Nah, setelah nabi itu nggak ada mukjizat, namanya karomah. Saya yakin karomah ini masih berlaku sampai sekarang. Karomah itu keajaiban dari Allah. Contoh, Rasulullah itu pernah satu saat tiba-tiba kan ngeleh kabeh pasukannya. Karena keblokir kan. Kena blokir embargo. Pasukannya Rasulullah itu lapar semua. Banyak sekali. Kantongnya batu itu ya? Enggak. Yang mana sih? Enggak, ini ada cerita, kamu belum pernah ini. Kemudian ada orang ditanya, ada yang bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin mengundang makan, tapi engkau, jadi intinya pasukannya kan tersebar baiklah, orang sing kono. Nah, beliau itu melihat ganjalan batunya Rasulullah lebih banyak ganjalannya. Kan yang ganjal batu itu kan hanya satu. Rasulullah itu 2 ganjalnya. Betapa Rasulullah itu lebih lapar. Ada sahabat yang nggak tega, nawari Rasulullah maem gitu loh. Tapi nek iso aja akeh-akeh, sithik wae Rasulullah wonge. Karena ning omahku ki ketoke meng ngono, nggo mangan wong sekian personil. Bahasa kasar mungkin 5 personil. Ya Rasulullah, aku ngundang kau makan. Engkau makan di rumahku ya Rasulullah ya. Tapi engkau ini sama itu. Jadi orang yang terdekat loh. Ya nek diandani arep rindik-rindik. Apa kata Rasulullah? Oke, kamu masakin sana. Tapi kamu bilang, tapi aku pesen sama kamu, tolong pesanku dijaga. Lakukan, jangan protes. Iya ya Rasulullah. Ini yang jangan protes itu aku yang nambahin bahasanya. Intinya kamu manut aja samina wa ta'na. Sampai rumah, kamu nanti undang tetanggamu yang perempuan-perempuan untuk datang ke rumahmu, ke dapur. Setelah itu masakmu itu, seberapa masakmu itu kasih di tempat itu, kemudian kamu tutup, jangan dibuka sebelum aku datang. Jelas perintahnya, suruh ngundangin. Jadi ada roti kan, roti itu suruh motong-motong, istilahnya Mbak Ela, daging sama roti itu suruh motong-motong, dikasih di beberapa tempat, terus nutup, nggak boleh dibuka sebelum Rasulullah datang. Dan kemudian orang-orang suruh datang, perempuan-perempuan suruh apa ya Rasulullah? Sudah, ikuti perintah, suruh datang aja. Ikut di situ nanti membantu. Ini yang aku undang cuma engkau ya Rasul, sama orang itu aja 5 orang. Iya, perintah aku kerjakan. Baik, ya Rasulullah. Bingung sambil bingung. Dek, ini suruh begini sama Rasulullah. Terus gimana? Ya suruh nutup, nggak boleh buka sebelum Rasulullah datang. Ikuti perintah Rasulullah. Samina wa ta'na. Iya, nggak boleh dibuka, nggak dibuka. Pasaan itu masih hangat gitu kan, masih ada apinya gitu, nggak dibuka. Kemudian ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, mari silahkan ke rumahku. Rasulullah berdiri, para pasukan semua, kita diundang makan di tempatnya ini orang ini, ayo kita ke rumahnya semuanya. Pucet lah. Ayo pucet toh. Wong yang diundang wong 5, sing keteko wong 300 400. Bingung deh. Sampai sana itu, Masya Allah, begitu Rasulullah datang, didoakan Rasulullah, dibuka itu nggak habis-habis, semuanya ada sampai berlimpah-limpah. Akhirnya tidak hanya kenyang, turah. Loh, ini rumah tangga itu kayak gini loh aslinya. Duitnya gaji sing lanang piro, sing wedok piro, digabung jane sakmono iso duwe macam-macam, iso macam-macam. Itu seperti Rasulullah waktu mendoakan itu. Cuma doa itu lewat istri, lewat suami. Nah, kalau kepengen kaya, doanya bareng suami, istri, tapi ikhlas semua. Orang grundel kabeh, ora hitung-hitungan kabeh, ora njuk kaya perusahaan, ana sidang istimewa, ana sidang pemegang saham, sahammu piro, sahamku piro, akhirnya kuwi jenenge dudu rumah tangga, itu perusahaan. Ini ngomongin harga diri, ngomong ke suami tentang harga, berbicara ke suami supaya harga dirinya nggak kena. Karena tadi itu belum loh, Pak Ustadz. Minggu depan boleh nggak? Boleh. Okay. Khusus harga diri ya. Boleh. Jadi rumusnya kan berarti siapa yang salah? Gimana? Berarti siapa yang salah? Anda yang tidak bisa menahan rasa Anda untuk menyalahkan pasangan Anda. Ingat. Jadi bisa suami, bisa istri. Ya, okay. Meskipun Anda menang, Anda tidak menang sebetulnya, karena Anda sedang membuat luka di hati suami atau istrimu itu. Saya ingatkan lagi,
istri yang saat itu sedang ngomel-ngomel sama suami, dan suaminya kemudian terduduk diam, lemas pergi meninggalkan dia, atau dia bahkan tidak nyauri, Anda mungkin merasa menang. Bener ora aku. Tapi ingat, Anda tidak sedang menang, Anda sedang menaruh dosa, Anda sedang menaruh goresan sakit hati suami. Pun suami Mbak Ella, ketika menyalahkan istri dengan sekonyong-konyongnya, itu dia tidak sedang menang, menunjukkan kekuasaannya, dia hanya sedang menunjukkan kelemahannya. Laki-laki yang lemah cenderung getak istrinya. Kata kuncinya di situ. Jadi Anda laki-laki yang sering getak istri, Anda sedang lemah sebetulnya. Karena menutupi kelemahan itu, Anda sering getak istri Anda. Suami yang tidak lemah, dia tidak perlu getak istrinya. Karena apa? Istri itu adalah belahan jiwa. Dia adalah si garing nyawa. Tanpa kita mengungkapkan dengan nada yang keras, istri itu sudah terasa harusnya. Jika tidak, berarti Anda kurang sering ngobrol suami dan istri. Ayo kancah muda yang sudah menikah, kapan terakhir Anda ngobrol asik sama suami istri? Coba, kapan itu? Kalau sudah lama nggak ngobrol, ayo silakan ngobrol dulu. Dan lebih sering ngobrol lebih bagus. Karena semakin sering dikeluarkan isi hati, maka sering kemudian terjadi relaksasi. Ya, betul. Gitu ya. Jadi siapa aja bisa salah kancah muda. Jadi kita yang harus ngalah ya, supaya tidak saling salah-salahan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita ketemu lagi minggu depan. Kayaknya besok kita akan ngobrolin soal pola kata kayaknya ya. Cara berbicara yang baik dan benar. Oke, jangan kemana-mana. Kaca Muda Jogja tetap di Jeronimo FM. Tapi sasi somanya udah selesai. Terima kasih Kaca Muda yang udah dengerin dari tadi, dan juga udah nonton lewat Facebooknya Ustadz Munif Tauhid gitu ya Kaca Muda. Dan nanti kalau emang baru denger buntutnya doang, bisa dengerin lewat podcast Sasi Soma nih Kaca Muda Jogja. Ella pamitan, Pak Ustadz pamitan. Awan Narendra makasih udah bantuin operatorin tablet ya. Love Jogja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.